Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tani Lovers, berjumpa lagi bersama saya Vika. Kali ini hadir dalam program Kabar Tani Spesial Ramadan. Dan tentu saja di bulan suci Ramadan ini kami hadir untuk memberikan seputar informasi yang bermanfaat yang wajib untuk Tani Lovers bisa simak. Nah, kita kedatangan dengan Ustadz milenial masih muda. Nah, karena Ustadznya masih muda, saya manggilnya apa nih? Mas Ustadz aja boleh? Boleh ya, silakan. Ada Mas Muharik yang juga merupakan alumni dari PP Darul Falah ke-44. Dan pada episode kali ini, Mas Muharik akan menjelaskan tentang apa itu bercocok tanam dalam pandangan Islam. Namun sebelum itu, Mas Muharik, seperti yang kita ketahui bahwa penduduk Indonesia mayoritas adalah seorang petani. Hampir 40 juta penduduk Indonesia adalah seorang petani. Apalagi saat pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak pegawai kantoran yang beralih profesi menjadi seorang petani. Nah, dalam bercocok tanam sendiri, apakah Rasulullah juga mencontohkan hal yang sama begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW mencontohkan dan mengajarkan kepada umatnya untuk bercocok tanam ataupun menanam pohon. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW memasuki ladang kurma milik Ummi Mubashir Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada Ummi Mubashir, "Man ghorasa hadan nakhla, amuslimun am kafirun?" Faqalat bal muslimun. Wahai Ummi Mubashir, siapakah yang menanam pohon kurma ini? Dia seorang muslim, apakah dia seorang kafir? Kemudian dijawab oleh Ummi Mubashir, faqalat muslimun, bal muslimun, seorang muslim wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, tidaklah seseorang menanam pohon ataupun menanam tanaman fayakula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu shadaqatun. Tidaklah seorang manusia menanam pohon, seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, kemudian dari tanaman itu dimakan oleh manusia ataupun hewan melata, insanun wala dabbatun wala syai'un, dari keduanya illa kanat lahu shadaqatun, maka baginya yang orang menanam itu merupakan sedekah. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW dengan sahabatnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang Rasulullah SAW lakukan pertama ialah mensaudarakan antara penduduk Makkah dengan penduduk Madinah atas keimanan, ukhuwatul iman. Yang kedua, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk memberikan sebagian tanah milik penduduk Madinah kepada kaum muhajirin, yaitu yang dari Makkah. Setelah dihibahkan sebagian tanahnya, apa yang dilakukan oleh umat muslim pada saat itu? Yaitu sebagian di tanah itu dijadikan tempat tinggal dan sebagiannya lagi ditanami dengan pohon kurma, pohon anggur, dan jadilah Madinah terkenal dengan Madinatul Mazru'ah, yaitu sebagai kota pertanian. Sejak saat itulah umat muslim bahkan sebelum hijrah penduduk Madinah sudah sering bercocok tanam ataupun menanam pohon ataupun menanam tanaman. Itulah keutamaan sebagian dari dalam Islam seperti itu, Mbak. Rasul mengajarkan dalam Islam untuk bertanam seperti itu. Berarti memang dari zaman Rasulullah itu Rasul mengajarkan kita untuk bisa bercocok tanam, betul, agar bisa hasilnya itu bermanfaat untuk orang banyak. Iya, karena kan sebaik-baik manusia kan bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Bayangkan jika di dunia ini ataupun di Indonesia sajalah tidak ada petani ataupun yang menanam, itu tidak akan stabil kehidupan kita. Karena pentingnya yaitu ada petani dan yang orang menanam buah atau sayuran seperti itu, Mbak. Masya Allah, sangat luar biasa ya penjelasannya. Jadi seorang petani itu manfaatnya, keberkahannya juga luar biasa sekali, ya, betul. Untuk orang banyak banget ya. Kita menanam itu kan ternilai sedekah, ya, ternilai sedekah. Ya, bahkan ada dalam hadis lain, jika kiamat itu akan terjadi, maka dan di tangan kalian fasilah ataupun biji kurma, maksudnya itu tanamlah gitu. Jadi jika kiamat sudah dekat, kalian bisa tanam pohon kurma. Karena apa? Itu nanti kan bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Kita ada sekarang, itu kan karena ada generasi-generasi sebelum kita yang menanam seperti itu. Bayangkan, sangat mulia sekali pekerjaan sebagai petani ataupun kita yang sering menanam seperti itu. Nah, itu dia tadi contoh yang dilakukan oleh Rasulullah dalam bercocok tanam. Nah, Mas Muharik, pandangan Islam sendiri bercocok tanam itu seperti apa?
Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan mendengarkan jawaban dari Mas Muharik dalam tayangan selanjutnya. Sampai jumpa.